Kalau rumah tafis emang dari anak aku yang pertama, udah memang aku sekolahin ke rumah tafis. Jadi dia itu programnya setahun 1 juz hafalannya. Jadi memang udah dialamin juga sama abangnya. Biasanya tuh kalau SD itu primary itu juz 29, 30, 1, 2, dan 3. Jadi 5 juz per selama primary itu. Kelas 6 udah tinggal ngulang lagi. Nah, karena abangnya udah pernah coba dan alhamdulillah maksudnya ya walaupun gak 100% nempel gitu ya. Tapi kalau seneng gitu kalau ngeliat tiba-tiba nih ya kalau lagi sholat taraweh atau gimana gitu. Tiba-tiba dia bisa ikutin apa yang imamnya baca gitu. Oh dia tahu, oh masih nempel nih, masih ada yang nempel gitu. Akhirnya anak aku yang kedua juga sama, aku sekolahkan di sekolah yang sama dengan program yang sama rumah tafis. Kalau perasaan udah pasti bangga, terus seneng lah ya. Plus terharu sih terutama. Karena kalau misalnya yang kelas rumah tafis itu memang khususon harus rajin ngapal. Ada ayahnya untuk selalu temenin. Kadang kalau misalnya hari libur pun tetap kalau dari sekolah itu ada grup untuk setoran. Misalnya setoran hari ini juz sekian, ayatnya sekian sampai sekian. Besok juga gitu, running terus gak ada berhentinya. Jadi ya mungkin lah ya 1, 2, 3, 4, 5 menit waktu anak pasti udah habis untuk itu. Jadi mainnya agak lebih kurang, bahkan kadang-kadang kalau udah mau sertifikasi pada saat pengujian itu tuh aku udah pasti sampai tidur-tidur sampai ngantuk-ngantuk hafalan. Ya semata-mata buat anak sih ya, biar hasilnya bagus gitu. Niatnya begitu, kalau aku kepengennya berhubung anaknya laki semua. Walaupun treatmentnya mungkin harus beda-beda karena emang habitual atau enggak watak kan beda-beda ya. Tapi aku kepengennya aku menerapkannya untuk pendidikan sama gitu. Karena kalau menurut aku yang penting itu kita bikin dulu relnya. Kalau relnya tuh udah jadi ya insya Allah ntar ke depannya gitu ya. Mau ada tarikan kanan, tarikan kiri, dia akan tetap stay di tengah. Jadi nggak nganan banget, nggak ekstrim ngiri banget. Tetap ingat gitu kewajibannya apa sebagai umat gitu. Harus takutnya sama Allah, harus berpedomannya ke Al-Quran dan gitu-gitu, itu harus tetap ada gitu. Oh berdua yang muncul. Dia muncul. Yuk. Nah kan bapaknya yang nemenin soalnya. Boleh. Kebanyakan. Ya. Pas di rumah itu didikan ke anaknya seperti apa pendekatannya, terus juga biar dia gak lupa dan amalan-amalan dari rumah tafis seperti apa? Yang pasti mondar mandir bolak-balik sih, harus rajin hafalan ya. Kalau dari sekolahnya emang setiap harinya itu ada setoran, itu satu. Kalau anak-anak menurut aku udah yang paling benar gimana caranya mereka bisa sadar untuk ibadah adalah diberikan contoh. Jadi kalau contohnya nggak ada, nggak bakalan dikerjain. Dia lihat, kalau biasa anak-anak manggilnya Gia kan, dia lihat Gianya sholat, mereka sholat. Mereka lihat Gianya ngaji, mereka lihat Gianya segala macam lah pokoknya. Itu emang teladan sih ya, dari tauladan. Kalau misalnya nggak ada contoh, ya susah kita nyuruh-nyuruh, ntar bisa dibalikin. Apalagi anak zaman sekarang, nyuruh-nyuruh gue sholat lo nggak sholat gitu, nyuruh-nyuruh gue ini lo nggak ini gitu lagi, ntar sebel kita. Kalau hafalan sekitar 70% di sekolah ya, karena dia waktunya lebih banyak di sekolah sebenarnya daripada di rumah kalau hari sekolah. Terus ngafalinnya sama teman-teman itu pasti lebih semangat. Tapi yang 30% itu memang harus diulang-ulang lagi di rumah. Karena kalau misalkan ketika di rumah dia full main atau dia nggak murojaah, dia nggak ulang-ulang lagi, itu pasti bakalan hilang, nilainya nggak bakalan dapat sempurna lah ya. Jadi ya itulah tugas orang tua ya. Jadi pas ketika anak di rumah libur jangan di-loss banget lah gitu. Kan sebagai ibu rumah tangga ya kan yang bisa mengayomi, tapi juga katanya juga sang suami juga bisa melayani istrinya dengan baik gitu juga kan, terus juga bisa meratukan juga seorang istri. Itu bagaimana kata-kata dari kalau aku sih alhamdulillah ya, pokoknya banyak-banyak bersyukur lah nomor satu.
Allah yang paling tahu ya temuin kita sama jodohnya yang cocok sama kita itu seperti apa. Nomor satu sih udah pasti berserah. Jadi emang kalau misalnya yang buat yang masih jomblo, gitu. buat yang masih single ya. Pokoknya percaya aja jodoh dari Allah itu udah pasti yang terbaik. Kalau ketemu, soalnya kalau misalnya yang nggak sesuai gitu tapi dipaksain, itu sulit lah niscaya. Ya bukan cuma sekedar dari orang tua doang ya, bisa jadi sih yang nggak disetujui orang tua ternyata jodoh kita sebenarnya kan gitu. Pokoknya beda, ada saat pertemuan tuh ada gini, tek gitu, beda deh, ada kayak saklar tuh nyambung gitu. Ini nih jodohnya gitu. Dan alhamdulillah masya Allah ya dia ngerti banget gitu. Kurangnya aku yang banyak ini dari misalnya nggak pintar beberes, nggak pintar masak, mungkin juga amat sangat kurang melayani suami. Udah jago dong masak. Udah jago sah, nggak bisa jago mah nggak gitu. Lama kelamaan ada momennya kita prosesnya untuk belajar. Tapi masya Allah emang dia karena liatnya, aku dari kecil tuh kan emang mama aku tuh kan pergi-pergi keluar kota terus. Jadi aku memang ada mbak yang bahkan sampai sekarang masih ikut aku dari aku bayi. Jadi emang apa-apa tuh udah terbiasa kayak dibikinin, minum diambilin yang kayak gitu. Tapi itu semata-mata tuh karena emang kecerobohan. Kalau orang bilangnya apa? Tangannya panas ya. Jadi kayak megang api juga salah gitu. Kayak pernah coba-coba goreng telur, minyaknya muncrat semua ke muka. Jadi akhirnya muka aku totol-totol itu selama kelas berapa SD itu? Kelas 3 SD. Untung bisa hilang. Terus kalau misalnya sosok cuci piring selain alergi, pasti piring pecah. Kalau disuruh nyapu udah pasti nggak bersih. Jadi emang nggak, pada saat itu tuh kayak nggak bisa nih gitu. Tapi ada juga ya momen kita yang pas lagi nggak ada orang. Jadi sebenarnya sih sama-sama saling aja sih sebenarnya saling karena ya sebagai manusia dan sebagai pasangan nggak ada yang sempurna ya, pasti nggak ada yang sempurna. Begitu kita dapat pasangan, ditakdirkan bersama pasangan ya itulah yang kita perjuangin kan sebenarnya itu. Jadi kalau aku sih sebenarnya sih aku lebih aman berada di zona nyaman gitu. Ini zona nyaman aku, ini zona nyaman aku sama anak-anak. Jadi udah itu aja sih yang aku fight, yang aku perjuangin gitu. Banyak nih Kak, pengen di luar negeri jadi pengen banget kayak pengen punya keluarga kayak kakak. Aduh amin ya Amin. Allah. Yang romantis, yang harmonis Amin, gitu kan. amin ya Allah. Nah, tips dari kakak tuh seperti apa sih? Apa tipsnya? Sebenarnya sih kalau dari kita sih sebenarnya apa ya lebih banyak ngeluangin waktu bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Kita tuh tipe yang parah deh pokoknya kalau misalnya kayak kita berdua doang nih, nggak ngajak anak-anak. Terus kita makan apa yang anak-anak suka, tuh kita bisa nggak mau makan gitu. Jadi kayak aduh nih anak gitu, yang selemah itu gitu. Karena ini emang kalau aku walaupun mereka cuman ikut, kalau kerja memang nggak pernah aku ajaknya. Ada momen kita misalnya visit event gitu ke store atau ke mana yang anak-anak tuh sebenarnya nggak ada kepentingannya. Tapi kayak kita prefer anak-anak ikut karena kalau nanti habis itu misalnya kita makan makanan kesukaan anak-anak, kita nggak kepikiran gitu kayak ya ampun ini enoki ulah suka gimana makan gak ya? Ya ampun ini babang daging gitu. Jadi kayak wah payah banget nih hati kita, rinto berat. Komunikasinya itu nggak terbatas lah gitu. Iya. Jadi di mana-mana kebersamaan sih, kita nomor satu sih itu. Nah emang Allah juga karuniain kita waktunya agak lebih luang gitu. Jadi bisa lebih sama-samanya lebih banyak. Kan beda juga kan kalau ada yang kerjanya 9 to 5 atau keluar kota, susah mungkin banget bersamaannya kan sulit. untuk Ya mungkin harus cari waktu. cara lain. Tapi kalau dari aku komunikasi, kebersamaan tuh emang itu yang paling utama. Jadi kayak kita ngerasa kurang kalau nggak lengkap gitu, kalau nggak pergi berlima gitu. Kalau ada yang ngeganjel anak-anak apa gitu, misalkan ada di sekolah lagi ada pelajaran yang susah atau sama teman-temannya lagi ada gesekan, itu yang kita gali sih, kita yang harus lebih kayak mancing gitu. Jadi kamu kenapa sih kok itu sih apa kok diem aja gitu, ada apa gitu. Apa ada pelajaran yang susah, kita sih harus yang lebih mancing sih gitu. Itu yang kita pertahanin ya. Jadi nggak ada tuh yang kita delay lagi gitu. Kalau misalkan nggak kita tumpuk lagi gitu. Problemanya nggak jadi akumulasi. Nggak jadi akumulasi itu. Kalau bersama anak-anak liburan nih kan ada yang pengen kesini, kesana, ibunya pengen kesini, ayahnya pengen kesini tuh gimana tuh Kak, biasanya? Iya so far sih ikut sih. Jadi Ikutin mama. Kita ikut mama. Gitu. Biasanya gitu. Tapi paling nanti di sana kalau misalnya mau makannya babang mau makannya A, Ade mau makannya B, ini mau makan C. Itu aku beli aja semua. Gitu. Jadi biar pokoknya aku kepengen semuanya punya peran yang sama pentingnya gitu. Keberadaan mereka sama pentingnya. Apalagi kan sering denger tuh sindrom anak kedua tuh ya. Kebetulan aku punya anak kedua nih yang memang nggak tahu Allah takdirin mukanya beda sendiri dibandingin abang sama adeknya gitu.
Jadi aku tuh nggak kepengen banget dia sampai ada terbersit di hatinya perasaan kayaknya gue dibedain deh gitu. Jadi sebisa mungkin, oh tapi adiknya mau ini, oke, adik mau apa, adik mau ini, babang mau ini, adiknya mau ini, oke ya udah semuanya gitu. Jadinya sebisa mungkin aku Adil. penuhi gitu, sebisa mungkin ya. Tapi kakak sebagai sosok ayah dan ibu di depan anak suka tegas kah atau manjain anak atau seperti apa? Kita lebih ke santai friendly sih. ya. Lebih ke santai sih. Lebih ke santuy. Santuy, yoi. Jadi anak-anak tuh lebih kayak ceritanya juga lebih gampang. Karena kalau misalnya kita bisa lihat ya pada prakteknya anak-anak tuh lebih gampang cerita ke temennya ketimbang ke cerita ke orang tuanya. Nah, aku pengen jadi sosok itu gitu. Jadinya kalau misalnya so far sih gitu ya. Dan kita udah berhasil nerapin itu ketika anak-anak ada yang pengen diceritain, udah dia ngalir aja cerita. Pasti gitu. Bahkan kadang kita, aduh cerita mulu capek-capek gitu. Saking emang udah terbuka. Apalagi kalau anakku yang pertama tuh kebetulan dia udah 14 tahun kan, udah teenagers kan. Jadi tuh intrik-intrik kecil mungkin ya di pertemanannya gitu. Kayak kemarin misalnya dia lagi OSIS, ini si OSIS ini kasihan banget mah, dia dikucilin lalala segala macem. Bahkan dia yang curhat, ya ampun mama kasihan deh jadinya gimana gitu. Jadi kita ada emang empatinya untuk masuk ke dalam ceritanya dia untuk ngalamin yang sama. Bahkan tadi anak aku yang kedua itu dia harus to the point saat itu juga nyeritain. Mah, dari mah ini satu kelas kita nilainya 50 semua mah. Satu kelas mah si A, si B, si C gini. Harus langsung bisa itu. Ya, jadi berarti treatmentnya emang benar gitu. Tahan banget gitu buat cerita gitu. Jadi ya alhamdulillah sih so far mudah-mudahan ya beda kan ya, kita nggak tahu nih kan ntar kalau misalnya teenager kan misalnya pubertas tuh ya, hormonnya melonjak, fluktuatif, mudah-mudahan sih masih bisa stay seperti itu gitu. Pokoknya kalau aku pribadi ya, kalau yang sekarang nih jangka paling deketnya banget nih ya, si anak aku yang SMP kan sekarang mau ke SMA nih. Kemarin dia udah final test segala macam. Bahkan dia dapat peringkat 4 satu sekolah. Jadi top 4. Udah dapat nilai yang bagus, mudah-mudahan bisa dapat sekolah yang terbaik juga. Karena sekarang kita masih sedang berjuang mendapatkan sekolah itu dengan berbagai intrik dan sistem yang sedang berjalan. Semoga ibu-ibu lain juga tidak ada yang kesulitan. Yang pertama sih itu sih, mudah-mudahan anakku yang pertama bisa dapat sekolah yang terbaik. Terus udah gitu kalau yang lain sih udah pasti doanya sama ya. Semoga Allah lapangkan, mudahkan, jadi orang beruntung, bahagiakan mereka, dijadikan orang-orang yang bermanfaat untuk sesama. Terus berbakti pada orang tua, soleh, berhubung gak punya anak perempuan jadi gak soleha. Soleh sih nomor 1 sih. Ya berbakti udah sih itu aja sih. Pokoknya doa orang tua apa sih yang paling baik diantara yang terbaik lah ya. Semua orang tua juga begitu pasti ya. Pasti sama. Sama. Kembali kasih.